Kami membutuhkan firman-Mu yang adalah makanan bagi jiwa kami. Firman-Mu seperti madu manisnya di langit-langit mulut kami. Firman-Mu seperti api yang menghanguskan setiap kecemaran di dalam hati kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu adalah kehidupan kami. Untuk itu berfirmanlah kepada kami, karena kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita tetap bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus, karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah diberdayakan untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Saudara dan saya diberdayakan, saudara dan saya dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, agar supaya kita memiliki kepekaan terhadap suara Roh Kudus. Dunia saat ini digambarkan sebagai dunia yang bising. Dan kalau kita melihat, justru banyak orang yang suka mencari hal-hal yang bising. Tetapi sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya dan saudara, orang-orang yang percaya, sekalipun dunia ini begitu bising, tetapi kita harus memiliki kepekaan untuk mendengarkan suara Tuhan di antara kebisingan yang terjadi di mana-mana. Mendengarkan suara Roh Kudus ini merupakan kebutuhan yang paling utama dari setiap anak-anak Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan adalah satu kewajiban bagi kita anak-anak Tuhan. Kalau kita tidak mendengarkan lagi suara Roh Kudus, maka suara siapa yang akan kita dengarkan? Untuk itu dalam kehidupan ini ada begitu banyak orang yang tidak mendengarkan suara Roh Kudus, tetapi dia mendengarkan suara yang lain,
sehingga dia tersesat dalam kehidupannya, sehingga dia tersesat dan mengalami kebinasaan. Untuk itu, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita memberi diri, atau mari kita menjadi pribadi-pribadi yang mau peka mendengarkan suara Roh Kudus, agar supaya kehidupan kita tidak akan tersesat, agar supaya kehidupan kita akan terus berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Ada beberapa kebenaran yang saya temukan ketika mempersiapkan khotbah ini, yang dapat memberkati kehidupan saya dan saudara, untuk kita bisa lebih mendengarkan suara Roh Kudus. Kebenaran yang pertama, mendengarkan suara Roh Kudus adalah sikap yang seharusnya dimiliki dan dikembangkan oleh setiap orang yang percaya. Ini harus kita miliki. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Di sini dikatakan bahwa Barnabas, kemudian Saulus, kemudian Simeon, Menahem, mereka adalah pribadi-pribadi yang suka mendengarkan suara Roh Kudus. Mereka suka mendengarkan suara Tuhan. Saya melihat di dalam buku komentar, Barnabas ini, dia adalah seorang yang berasal dari suku Lewi. Kalau saudara ingat kisah tentang bagaimana ada seorang dari suku Lewi, ketika dia menjual ladangnya, kemudian hasil penjualannya dia membawa di hadapan rasul-rasul, dan mempercayakannya kepada para rasul untuk dibagi-bagikan kepada jemaat-jemaat yang membutuhkan. Dia adalah Barnabas yang disampaikan di dalam teks bacaan kita pada saat ini. Kemudian juga Simeon. Ada yang mengatakan Simeon ini, dikatakan kan dia Simeon orang Kirene. Dia merupakan Simon orang Kirene yang ikut membantu memikul salib Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan tidak kuat lagi, Tuhan tidak menyerah, ya, tetapi Simeon yang bereaksi, yang berinisiatif, mungkin dia mendengarkan suara Roh Kudus untuk membantu mengangkat salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat di dalam film-film, biasanya Simon orang Kirene itu kan kulit hitam, orang negro. Ini berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca dengan istilah Niger, ya. Niger itu kan sebenarnya satu ejekan kalau di Amerika itu nggak boleh katanya memanggil orang negro Niger, ya. Niger itu berarti kulit hitam. Simon yang di Niger, ya, kulit hitam. Jadi Simon orang Kirene ini, dia adalah yang membantu untuk memikul salib Yesus. Dan dia ada di gereja mula-mula. Dia ada dalam kumpulan yang mendengarkan suara Roh Kudus. Kemudian Menahem. Menahem ini adalah saudara angkat daripada Herodes. Herodes yang dimaksud ini adalah Herodes Antipas yang memerintah Galilea dan Perea dari tahun 4 Masehi sampai 39 Masehi. Apa maksudnya saya menyampaikan hal ini? Mereka adalah pribadi-pribadi yang sebenarnya bukan pribadi-pribadi yang banyak waktunya untuk mereka bersekutu dengan Allah. Barnabas seorang yang berhasil sehingga dia bisa membeli ladang, dia bisa menjual ladang dan menyerahkan kepada gereja. Kemudian Menahem, saudara angkat daripada Herodes, seorang yang berasal dari lingkungan istana, tentu begitu sibuk. Tetapi Alkitab mencatat, Alkitab menulis, mereka adalah pribadi-pribadi yang memiliki kepekaan mendengarkan suara Tuhan. Bayangkan mereka orang-orang yang sibuk, punya jabatan, orang-orang yang sudah diberkati oleh Tuhan, tetapi mereka masih memiliki gaya hidup yang mau mendengarkan suara Tuhan. Bukankah ini memotivasi saya dan saudara? Sampai sejauh mana kesibukan saudara? Sampai kita tidak mau lagi mendengarkan suara Roh Kudus.
Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti mereka. Mereka mau mendengarkan suara Roh Kudus. Demikian juga kalau saudara melihat dalam kehidupan Filipus. Filipus ini salah seorang dari ketujuh diaken yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dia adalah salah satu pribadi yang memiliki sikap yang sangat mengandalkan Tuhan, yaitu dengan selalu peka dan taat mendengarkan suara Roh Kudus. Hal ini bisa saudara lihat di dalam peristiwa dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Dalam ayat yang ke-26, ketika Filipus yang tadinya dia diangkat, ditugaskan hanya untuk melayani meja, untuk melayani janda-janda, untuk melayani pelayanan sosial dalam gereja mula-mula. Karena para rasul mereka harus fokus kepada mempersiapkan khotbah dalam berdoa. Akhirnya dipilih 7 orang yang terkenal baik, yang penuh dengan Roh Kudus, yang menjadi teladan dalam iman dan perbuatan. Mereka dipilih untuk membantu para rasul, dan salah satu di antaranya adalah Filipus. Tetapi yang luar biasa, karena Filipus adalah pribadi yang mau mendengarkan suara Roh Kudus, sehingga dia tadinya hanya seorang yang melayani pelayanan sosial, dia akhirnya menjadi pribadi yang bisa memberitakan Injil, dan memang itu karunia yang diberikan kepada dia. Bahkan anak-anak perempuannya diberi karunia untuk bernubuat, karunia nabi. Dan Filipus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ini dikatakan dia mendengarkan suara malaikat untuk pergi meninggalkan kesibukannya, pekerjaannya, untuk pergi ke satu tempat. Dan dikatakan oleh penulis Kisah Para Rasul, yaitu Lukas, yang menulis Kisah Para Rasul, itu jalan yang sunyi. Tetapi dia taat mendengarkan suara malaikat, dan dia pergi ke jalan yang sunyi. Dan ketika dia sampai di jalan yang sunyi, saudara melihat di dalam ayat yang ke-29, lewatlah seorang pejabat Sida-Sida Ethiopia. Dia pejabat dari Sri Kandake, Raja Ethiopia. Dia yang menangani perbendaharaan, dan kemungkinan dia seperti Menteri Keuangan. Kalau di negeri kita seperti Sri Mulyani. Dan akhirnya ketika dia lewat, Filipus belum bertindak, dia hanya diam dan lihat. Dan akhirnya Roh Kudus berbicara kepada dia. Dalam ayat yang ke-29, Roh Kudus berbicara kepada dia, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Barulah Filipus dikatakan di dalam ayat yang ke-29, segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Luar biasa. Dia tidak bertindak sebelum dia mendengarkan suara Roh Kudus. Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Luar biasa. Dia tidak bertindak sebelum dia mendengarkan suara Roh Kudus. Dia bertindak setelah dia mendengarkan suara daripada malaikat, suara daripada Roh Kudus, baru dia bertindak. Untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, mari kita juga menjadi pribadi-pribadi yang mau peka mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus di tengah-tengah kebisikan atau kebisingan dunia ini. Demikian juga dengan Paulus. Dia sangat peka dan taat mendengarkan suara Roh Kudus. Di mana di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-6, ketika dia akan pergi memberitakan Injil di benua Asia, maka Roh Kudus mencegah dia. Dan ketika dia akan mencoba masuk ke daerah Bitinia, di dalam ayat yang ke-7, Kisah Para Rasul pasal yang ke-16, dikatakan Roh Yesus tidak mengizinkan dia. Barulah di dalam ayat yang ke-9, ketika dia mendapatkan penglihatan di mana ada seorang Makedonia sedang berdiri dan berseru kepadanya dengan berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dalam terjemahan yang lama berbunyi, menyeberanglah ke Makedonia. Dengan jelas, menyeberanglah ke Makedonia. Dan Rasul Paulus menyadari, percaya bahwa ini suara Roh Kudus. Saya tidak boleh pergi ke Asia. Saya harus pergi ke Makedonia. Dan Makedonia
itu adalah daerah pertama di benua Eropa yang diinjak oleh Rasul Paulus. Jadi pribadi-pribadi ini mereka menjadi teladan di dalam mendengarkan suara Roh Kudus. Walaupun mereka sibuk dengan jabatan-jabatan mereka. Mereka sibuk dengan bisnis. Mereka sibuk dengan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Walaupun pelayanan yang harus mereka lakukan itu sebenarnya tanpa mendengarkan suara Roh Kudus mereka bisa lakukan. Tetapi mereka memberikan contoh kepada kita. Mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan suara Roh Kudus, baru kita bertindak. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Kebenaran yang kedua, mendengarkan suara Roh Kudus adalah kunci keberhasilan dari setiap pelayanan kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat yang keempat, di sini dikatakan oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi. Keberhasilan yang akan kita alami, saya mencatat di sini, akan mencakup 3 hal. Kalau kita mendengarkan suara Roh Kudus, maka kita akan berhasil. Saya mencatat di sini, yang pertama keberhasilan yang akan kita capai adalah kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Kalau kita mendengarkan suara Roh Kudus, kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus. Jika kita diberdayakan oleh Roh Kudus dan peka mendengarkan suaranya, maka kita akan dibuatnya berhasil untuk semakin mengenal Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Istriku, saya minta tisu. Untung ada istri di depan ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-26, Dia mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tugas dari Roh Kudus adalah sebagai guru agung. Yesus berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saya membaca dalam sebuah buku yang ditulis oleh Brian J. Bailey. Dia mengatakan ada 2 aspek pelayanan Roh Kudus di dalam mengajar. Dan itu terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini berkata, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat 10, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Perhatikan, apa yang dinyatakan oleh Roh? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, saudara, itu akan dinyatakan oleh Roh. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu akan dinyatakan oleh Roh Kudus. Apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu akan dinyatakan oleh Roh. Selanjutnya, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ketika kita mendengarkan suara Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menyatakan kepada kita apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa yang belum pernah didengar oleh telinga, apa yang belum pernah timbul dalam hati manusia, itu akan dinyatakan oleh Roh yang kita dengarkan suaranya. Lebih lanjut dikatakan oleh Brian Bailey, dia mengatakan aspek penting yang utama dari guru yang baik adalah ia harus menjadi seorang yang terus-menerus belajar dan mencari kebenaran yang baru. Demikian pula Roh Kudus terus-menerus mencari perkara-perkara Allah yang dalam.
Kebenaran Allah begitu luas dan besar, sehingga itu akan membawa kita kepada seluruh kekekalan untuk dapat memahami Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Karena alasan ini, maka Roh Kudus terus-menerus mencari arsip-arsip Allah, mencari kebenaran-kebenaran Allah, serta firman-Nya yang dalam dan tersembunyi, sehingga Ia bisa mengungkapkannya kepada kita, mengajarkan kepada kita, dan membuat kita mengerti akan semua kebenaran-kebenaran Allah itu. Roh Kudus adalah roh pewahyuan. Masih banyak yang belum dimengerti oleh para rasul tentang kebenaran, tentang Allah, tentang sorga. Untuk itu Yesus katakan, jangan takut, jangan khawatir. Kamu tidak akan kutinggalkan yatim piatu. Aku akan meninggalkan kamu dan aku akan mengutus kepada kamu Parakletos. Akan mengutus kepada kamu roh penghibur. Akan mengutus kepada kamu guru agung. Kalau dalam buku ini, Brian Bailey, guru universal bagi gereja. Jadi Roh Kudus yang kita dengarkan suaranya, itu akan mengajarkan saudara hal-hal yang tidak kita pahami, hal-hal yang belum kita mengerti. Salah satu di antaranya contohnya, mengapa orang yang kita kasihi, dia hidup benar, tidak ada dosa-dosa yang dia perbuat, yang setimpal dengan dia akan mengalami mungkin kecelakaan, dia akan mengalami kematian. Tidak ada yang mengerti, ini misteri. Mengapa saya hidup benar, mengapa saya hidup baik, mengapa saya mengalami seperti Ayub? Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa. Untuk itu Roh Kudus berdiam dalam diri saudara. Roh Kudus itu adalah guru yang mengajarkan kepada kita. Inilah maksud Allah, inilah maksud Tuhan. Dia menyampaikan dalam firman-Nya di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat ke-28. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roh Kudus yang mengingatkan kita ketika kita putus pengharapan, ketika kita tidak tahu mengapa hal ini terjadi. Roh Kudus yang akan berbicara, Dia menyatakan maksud Allah dalam kehidupan saudara. Kalau kita mengandalkan Roh Kudus, kalau kita mendengarkan suara Roh Kudus dalam hidup ini, saya yakin dan percaya tidak ada di antara kita yang hadir pada siang hari ini atau yang mengikuti ibadah secara online lewat YouTube channel, tidak ada yang akan putus asa, yang akan menyalahkan Tuhan ketika kita menderita, ketika kita mungkin di PHK, ketika kita bangkrut, ketika kita dihina, ketika kita dimaki, ketika kita dianiaya. Kita tidak akan mengatakan, kenapa Tuhan Engkau izinkan ini terjadi? Lebih baik saya tinggalkan Tuhan. Tidak ada di antara kita yang akan menjadi seperti Ayub, istri Ayub yang berkata kepada Ayub, kutukilah Allahmu. Kamu sudah hidup saleh, kamu sudah hidup benar. Setiap pagi kamu mempersembahkan korban agar supaya anak-anakmu diampuni, agar supaya engkau berkenan kepada Allah. Tetapi mengapa Tuhan mengambil anak-anakmu? Mengapa Tuhan menghancurkan milikmu? Bisnismu dihancurkan, bahkan seluruh tubuhmu mengalami tulah yang harus digaruk dengan beling. Bahkan dijauhi oleh teman-teman, ditinggalkan oleh istri. Kita tidak akan menjadi sama seperti istri Ayub. Karena apa? Karena Roh Kudus, Guru Agung itu ada dalam hati saudara. Dia yang berbicara kepada saudara. Inilah maksudku. Inilah kehendakku. Dia bisa ingatkan kita akan ayat-ayat firman Tuhan. Dia bisa mengingatkan kita akan penderitaan Yesus di Kalvari, di kayu salib. Di mana Yesaya mengatakan bahkan wajahnya bukan lagi seperti wajah manusia. Sehingga orang tidak mau memandangnya. Dia dilihat sebagai orang yang penuh dengan tulah. Dia sangat menderita, menjijikkan bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Roh Kudus akan mengingatkan kebenaran-kebenaran ini. Bahkan ketika saudara mungkin mulai mundur, saudara lihat, wah di samping saya ada seorang janda yang secara mungkin ekonomi saya lebih kuat dari dia. Tapi kok dia bisa berhasil?
dia bisa kuat mengalami cobaan-cobaan dalam hidupnya. Masa saya mau mundur kalah terhadap dia? Roh Kudus akan membuat saudara berhasil untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk mengenal setiap rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara, alasan-alasan mengapa itu terjadi, Roh Kudus akan menerangkannya. Roh Kudus akan mengajarkan kepada saudara. Amin. Kemudian keberhasilan yang kedua yang akan kita alami itu mencakup keberhasilan bagaimana mujizat dan keajaiban akan meneguhkan pelayanan saya dan saudara. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ini, di mana kita melihat ketika Paulus dan Barnabas mereka akan memberitakan Injil kepada Gubernur Sergius Paulus, ada seorang Yahudi yang bernama Bar Yesus. Bar Yesus, pakai nama Yesus tapi tukang sihir. Ya. Dalam komentar dikatakan dia merasa terancam. Karena kalau Sergius Paulus percaya kepada Yesus, maka otomatis jabatannya sebagai tukang sihirnya gubernur atau wali negeri Romawi yang ditempatkan di Siprus, otomatis dia akan tersingkir. Ini juga yang menjadi penyebab mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka difitnah dan mereka akhirnya dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala. Karena mereka iri terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka iri juga kepada Daniel. Untuk itu mereka mencari-cari kesalahan Daniel dan tidak didapati. Tetapi mereka lihat dia punya disiplin dalam berdoa, menghadap ke Yerusalem 3 kali sehari dan memuji Allah, dan itu tidak bisa dia kompromikan. Dan akhirnya mereka bikin undang-undang yang bisa menjerat Daniel yang tidak bisa meninggalkan disiplin rohaninya. Artinya apa saudara-saudara? Dalam pelayanan kita mengiring Tuhan, jangan sampai kita kompromi dengan dosa. Jangan sampai kita tidak sabar dan akhirnya kita menjadi sama seperti dunia ini. Karena takut mungkin dihina, takut dianiaya, takut tidak dinaikkan jabatan, takut tidak dipromosikan, takut tidak menerima upah. Akhirnya kita hidup di dalam ketidakbenaran, menjadi sama seperti dunia ini. Paulus dan Barnabas menjadi teladan. Mereka ketika diperhadapkan dengan tantangan, dengan halangan, ketika mereka akan memberitakan Injil kepada Sergius Paulus, kemudian ada tukang sihir dengan kuasa-kuasa kegelapan mencoba membelokkan iman daripada Sergius Paulus, mencoba melakukan hal-hal intimidasi, peperangan secara rohani. Tetapi Paulus dan Barnabas tidak mundur. Mereka tetap maju. Dan apa yang terjadi? Oleh karena roh yang ada dalam diri Paulus lebih besar daripada roh yang ada dalam diri Bar Yesus. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara lebih besar daripada roh yang ada dalam diri orang-orang yang membenci saudara. Dalam diri orang-orang yang mungkin sedang menenung saudara, yang mungkin sedang memakai kuasa-kuasa kegelapan untuk menghancurkan usaha saudara, untuk menghancurkan bisnis saudara, untuk menghancurkan rumah tangga saudara, untuk menghancurkan kehidupan saudara. Roh yang ada dalam diri saudara lebih besar daripada semua roh itu. Dan Paulus menggunakan otoritas itu. Dan kita membaca di dalam firman Allah, dia berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Ayat yang ke-10. Kemudian ayat yang ke-11. "Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Kalau kita mendengarkan suara Roh Kudus dan taat melakukannya, maka mujizat dan keajaiban
akan dilimpahkan kepada kita untuk membela kita, membela apa yang kita lakukan. Amin. Begitu juga ketika dia berada di penjara di Filipi, dia di penjara. Terjadi gempa bumi ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah, didengarkan oleh orang-orang tahanan yang lain. Terjadi gempa bumi sehingga belenggu siapa? Belenggu Paulus terlepas, dan semua belenggu daripada orang tahanan. Apa yang terjadi? Kepala penjara itu sudah mau bunuh diri. Karena apa? Dia pikir tahanan-tahanan sudah mau lepas, sudah mau pergi, karena sudah tidak ada belenggu lagi. Penjara sudah hancur. Tetapi Paulus mencegah dia. Mujizat akan terjadi kalau kita melakukan segala sesuatu berdasarkan suara Roh Kudus. Tuhan pasti membela saya dan saudara. Hal ketiga yang akan kita alami, keberhasilannya akan kita alami. Banyak jiwa akan diselamatkan dan diberkati di dalam pelayanan saya dan saudara. Dalam ayat yang ke-12, ketika Gubernur Sergius Paulus melihat mujizat yang terjadi ketika Bar Yesus menjadi buta, akhirnya dikatakan percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Dan yang luar biasa, Dr. Ramsay dia berkata, dalam sejarah anggota keluarga dari Sergius Paulus ini, mereka menjadi orang-orang Kristen yang luar biasa. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka di generasi-generasi kemudian. Ketika kita taat mendengarkan suara Roh Kudus dan kita melayani berdasarkan suara Roh Kudus, maka jiwa-jiwa akan percaya kepada Tuhan. Bahkan keturunan mereka juga akan percaya kepada Tuhan. Akibat mendengarkan suara Roh Kudus, maka Paulus dan Barnabas menjadi berkat di Antiokhia, di Pisidia. Dan dalam ayat yang ke-15, setelah selesai membaca dari hukum Taurat dan kitab para nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, kepada Paulus dan Barnabas, saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silakanlah. Kemudian ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang Injil pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati mereka tetap hidup dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Saudara lihat dampaknya. Gubernur itu percaya kepada Tuhan. Kemudian orang-orang yang mendengarkan khotbah dari Paulus dan Barnabas, mereka percaya kepada Tuhan. Bahkan seluruh kota di mana mereka berada, mereka berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah juga yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Kalau kita menjadi pribadi yang peka dan mau mendengarkan dan taat untuk melakukan suara Tuhan, maka saya percaya kita akan semakin mengenal Tuhan dan kehendaknya dalam kehidupan kita. Mujizat-mujizat akan meneguhkan pelayanan kita, pekerjaan kita. Kemudian jiwa-jiwa akan diberkati. Mereka akan percaya kepada Tuhan melalui pelayanan saya dan saudara. Lydia dan semua keluarganya juga percaya kepada Yesus akibat pelayanan daripada Paulus. Kemudian perempuan penyihir juga yang mencoba menghalangi Paulus dalam memberitakan Injil di Filipi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 33, kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Luar biasa. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau kita peka mendengarkan suara Tuhan, maka kita akan melihat jiwa-jiwa akan terbuka hatinya.
Apakah itu keluarga kita, tetangga-tetangga kita, asisten rumah tangga kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita dimanapun mereka berada. Kalau Roh Kudus berbicara dalam hati saudara, dekati dia. Berbicaralah tentang Yesus kepadanya. Maka itu akan terjadi. Jiwa-jiwa itu akan diberkati. Mereka akan mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Bagaimana caranya kita mengetahui saat Roh Kudus berbicara kepada kita? Yang pertama, dia akan berbicara kepada kita pada waktu kita berdoa pada pagi hari. Kalau saya berdoa pagi hari, di akhir doa saya berkata, Roh Kudus, pertemukan saya dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Roh Kudus berbicara kepada kita pada waktu kita berdoa di pagi hari. Kemudian pada waktu kita membaca firman Tuhan setiap hari. Itu Roh Kudus berbicara kepada kita. Kemudian pada saat hamba-hamba Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus, sama seperti hamba-hamba Tuhan di dalam ayat-ayat yang kita baca di awal tadi. Ya. Mereka yang memiliki karunia untuk bernubuat, karunia untuk memberitakan pesan-pesan Allah. Yang kita tahu ada di antara gereja Tuhan. Atau melalui gembala sidang, melalui hamba-hamba Tuhan. Ketika mereka menyampaikan firman Tuhan. Itu bisa kita tangkap, pegang, ini suara Tuhan, ini suara Roh Kudus yang harus kita dengar dan yang harus kita lakukan. Jangan sembarangan saudara mendengarkan suara dari luar-luar sana. Kalau mereka saudara tidak kenal, saudara tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kalau saudara melihat hamba-hamba Tuhan di dalam gereja, kami tidak bisa berkhotbah kalau kami tidak punya kesucian dalam rumah tangga. Kalau saya tidak setia kepada istri saya, kemudian saya berkhotbah, saudara akan tahu. Ketika saya melakukan kejahatan, saya ada di tengah-tengah jemaat, jangan dengarkan saya, jangan dengarkan gembala sidang. Jadi kalau kami berbicarakan firman Allah, itu hanya firman Allah yang kami sampaikan, yang dengan segala keterbatasan kami berusaha hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tapi kalau saudara dengarkan suara-suara dari yang lain, saya tidak menjamin bahwa yang saudara dengarkan itu benar-benar adalah suara dari Tuhan. Untuk itu saya mendorong mengajak kita, mari kita mencintai gereja Tuhan, beribadah dan memberi diri dimuridkan setiap hari. Sama seperti Yesus. Nabi Yesaya berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang Yesaya pasal 50 ayat yang keempat, dia berkata, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, ini berbicara tentang Yesus, lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini Yesus. Yesus Allah, pencipta langit dan bumi. Tetapi firman Allah berkata, dia mau menjadi seorang murid. Hari masih gelap, dia sudah pergi ke tempat yang sunyi. Dia berdoa mendengarkan suara Allah. Hari masih gelap, ketika dia selesai berdoa, Roh Kudus berbicara kepada dia dan menuntun dia untuk pergi ke bait Allah. Dan dia mengajar di bait Allah. Dan momen yang sama, ada orang yang kedapatan berzina mau dibawa. Tetapi diselamatkan oleh Yesus. Karena apa? Karena Yesus mendengarkan suara Roh Kudus untuk pergi ke bait Allah. Karena dia harus menyelamatkan orang yang akan dihukum mati. Yesus mendengarkan suara Roh Kudus seperti seorang murid. Dia mendengarkan suara Roh Kudus dan dia melatih juga lidahnya seperti seorang murid. Untuk itu kita pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Gereja CW Sentul City, mari menjadi murid. Jangan yang hanya mengikuti pemuritan Pendeta Simpson, Pendeta Edi, Evangelis Agung, Diaken Daisy. Yang sebenarnya saya mau katakan mereka bahkan sudah sama seperti pendeta, hamba Tuhan pengetahuannya. Tapi mereka memiliki kerendahan hati, memiliki telinga seorang murid, lidah seorang murid. Bagaimanakah mungkin kita yang masih pengetahuan tentang firman Tuhan dalam kehidupan yang nyata, mungkin kita masih belajar, tapi kita belum memberi diri dimuridkan. Pengerja-pengerja pelayan Tuhan, pemusik yang ada di atas mimbar, semua yang hadir,
Mari kita menjadi murid Tuhan. Saudara akan tersesat dalam hidup ini kalau tidak mendengarkan suara Roh Kudus. Saudara bisa memilih pasangan hidup yang tidak seiman. Saudara bisa menjual Yesus oleh karena harta, oleh karena jabatan. Kalau saudara tidak memiliki telinga seorang murid yang mau mendengarkan suara Roh Kudus, akhirnya yang saudara dengarkan adalah suara orang yang memuridkan saudara di dunia. Yang Rasul Paulus katakan di generasi yang bengkok pada saat ini. Generasi yang bising, yang lebih suka hal-hal yang instan daripada hal-hal yang butuh proses, yaitu pemuritan. Saya mendorong, mengajak kita semua, mari seperti Yesus. Dengarkan suara Roh Kudus pada saat kita dimuridkan. Pada saat kita berdoa, mendengarkan suara Tuhan. Pada saat kita membaca firman Tuhan, dengarkan suara Roh Kudus. Maka saya percaya, kalau kita mendengarkan suara Roh Kudus, firman Allah berkata, di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, dia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapakah orang yang mengandalkan Tuhan? Orang-orang yang mendengarkan suara Roh Kudus. Orang-orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus, yang mau dimuridkan. Orang-orang yang mau hidupnya dibebaskan oleh Roh Kudus. Dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu janji Tuhan bagi kita yang mengandalkan Dia dan yang mau diberdayakan oleh Roh Kudus untuk mendengarkan suara Roh Kudus dan memberi diri untuk dimuridkan.